Gua kasih sayembara lu, gua udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Almil Al-Qodri, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Kemarin kan 3, kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda. Ya. Nama Joseph Paul Zhang mendadak jadi perbincangan setelah konten di kanal YouTube-nya yang berjudul Puasa Lalim Islam viral di media sosial. Dalam tayangan tersebut, Joseph menyinggung ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam sekaligus menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi ke-26. Ia kemudian dilaporkan oleh Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Syahab ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama pada tanggal 17 April lalu. Dalam laporannya, pelapor juga mencantumkan dugaan pidana ujaran kebencian. YouTuber ini bahkan menantang sejumlah pihak yang bisa melaporkan dirinya atas dugaan penistaan agama akan diberi uang sebesar 1 juta rupiah. Belakangan diketahui Joseph bernama asli Cindy Paul Surjo Muljono. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Arya Pradana Anggakara pada Senin 19 April 2021. Angga juga mengatakan, berdasarkan data perlintasan, Joseph terakhir kali tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada tahun 2018. Sementara itu, setelah diselidiki, Joseph Paul Zhang ternyata pernah memiliki KTP Salatiga. Kapolres Salatiga AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, informasi awal pelaku pernah tinggal di Salatiga karena sedang menuntut ilmu di Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW. Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan pihak UKSW dan menemukan pelaku pernah berkuliah di jurusan pertanian sekira pukul 19.97. Lalu sejak tahun 2012, Joseph meninggalkan Salatiga dan melanjutkan kuliah teologi di luar negeri. Rahmat juga menambahkan Joseph adalah orang asli Tegal. Orang tua Joseph kini berada di Tegal. Kemudian sekira tahun 2017 berdasarkan catatan pernah membuat KTP Kota Salatiga meski tinggal berpindah-pindah. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham telah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Berdasarkan penelusuran penyidik polisi saat ini, Joseph diduga berada di Jerman. Karo Pemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, Polri telah berkoordinasi dengan KBRI di Jerman. Selanjutnya penyidik akan segera merilis Joseph dalam daftar pencarian orang atau DPO. DPO itu kemudian akan diserahkan oleh Interpolisi. Menurutnya Joseph memenuhi unsur pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 156 huruf A KUHP. Rusdi memaparkan, penyidik pun sudah melakukan pemeriksaan 3 orang saksi ahli dalam kasus ini. Saksi ahli yang diperiksa adalah ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, dan ahli pidana. Kementerian Luar Negeri juga berkomunikasi dengan pemerintah Hong Kong dan Jerman untuk mencari Joseph. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faiza Syah menyatakan pihaknya belum mendapat informasi apapun terkait keberadaan Joseph Paul, baik di Hong Kong maupun di Jerman. Yang pasti, Kementerian Luar Negeri terus berupaya membantu kepolisian untuk menemukan Joseph. Setelah beredar kabar penangkapan tersebut, Joseph Paul juga masih santai dalam membuat video. Ia bahkan menyebut bahwa penangkapannya ada kaitannya dengan isu politik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Joseph awalnya ditanyai oleh seseorang dari balik sambungan Zoom. Tak tampak wajah ketakutan, ia justru tertawa terbahak mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi. Ia lantas menuturkan bahwa sebenarnya yang hendak dipenjarakan bukanlah dirinya, namun orang lain.
Joseph mengaku sudah melepaskan status sebagai warga negara Indonesia. Karena itu Joseph mengatakan tindakannya tidak bisa diproses dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah acara komunitas yang digelar secara daring dan diunggah oleh akun YouTube High Coast Europe. Kepada teman-temannya di komunitas itu, dia meminta agar tidak lagi membahas persoalan hukum yang tengah dihadapinya. Joseph mengatakan, justru saat ini adalah gereja-gereja yang membuatnya tertekan. Ia tak menjelaskan maksudnya lebih detail, tetapi diketahui Joseph kerap mengunggah gelar PS atau Pastor dan Master of Theology dalam berbagai konten yang ia unggah ke akun YouTube miliknya. Saya ini sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia ya, jadi saya ini ditentukan oleh hukum Eropa. Jadi teman-teman udah jangan membahas lagi mengenai masalah itu. Justru yang membuat saya repot sekarang adalah gereja-gereja yang menekan saya. Mereka tahu cara menekan. Tapi kalau saya kan tidak hidup dari perpuluhan gereja-gereja ini atau persembahan. Saya sendiri jarang khotbah di gereja Indonesia, hampir sudah tidak pernah lagi. Ya hanya di awal saja, di 3 bulan pertama saya di Eropa, memang saya menghindar. Seorang YouTuber yang menyatakan dirinya adalah nabi ke-26 tengah hangat diperbincangkan. Polisi pun langsung bergerak lakukan penyelidikan. Segera diterbitkan DPO untuk tangkap Joseph yang diduga berada di Jerman. Bukannya takut, Joseph justru balik menantang polisi dan sebut ini hanya jebakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.